Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyas Wenda Sauni dengan NIM 2005-10256 dengan mata kuliah Hukum Kepailitan. Nah, di sini saya akan merangkum apa saja sih pertanyaan saya dan jawaban saya mengenai UAS kali ini. Nah, dimulai dari pertanyaan pertama, apa itu hukum kepailitan? Seperti teman-teman ketahui, hukum kepailitan merupakan suatu bidang ilmu hukum yang spesifik diadakan menjadi salah satu sarana hukum buat penyelesaian utang piutang. Kedua, apa sih tujuan hukum kepailitan? Pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditornya. Nah, pertanyaan ketiga yaitu, apa sih dasar hukum kepailitan? Nah, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusnya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa dampak dari kepailitan? Nah, secara hukum, debitur kehilangan hak perihal menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Kehilangan hak secara yuridis tersebut sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Pertanyaan selanjutnya, apa akibat hukum dari permohonan pailit? Akibat dari adanya pernyataan pailit antara lain yaitu debitur kehilangan kewenangannya dalam mengurus dan menguasai kekayaannya, serta debitur tidak lagi mempunyai kewenangan dan tidak lagi bebas atas harta kekayaan yang dimilikinya. Apa sih akibat hukum bagi debitur yang dinyatakan pailit? Akibat hukum putusan pengadilan terhadap debitur yang dinyatakan pailit, yaitu sejak tanggal putusan pernyataan pailit, dan si debitor atau si pailit kehilangan hak untuk melakukan pengurus dan penguasaan atas harta kekayaan yang termasuk. Mengapa debitur dapat mengajukan pailit terhadap dirinya sendiri? Tujuan debitor untuk mengajukan permohonan kepailitan untuk dirinya sendiri adalah untuk menghindari dari pemenuhan kewajiban pembayaran utang dan bunga pinjaman yang disebabkan oleh perusahaan atau debitor mengalami kesulitan keuangan sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban atas pembayaran. Nah, di pertanyaan selanjutnya, apakah bisa mempailitkan diri sendiri? Permohonan pailit yang dilakukan oleh debitur sendiri disebut sebagai voluntary petition, yaitu permohonan pempailit diri sendiri secara sukarela. Tata cara PT mengajukan permohonan pailit terhadap diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Apakah bangkrut dan pailit itu sama? Pailit dan bangkrut tidak dapat dikatakan sama, karena yang paling mudah membedakan pailit dan bangkrut ialah dari kondisi keuangan. Sedangkan secara peraturan pailit berdasarkan adanya keputusan pengadilan niaga. Sementara dalam bentuk perusahaan yang dalam kondisi bangkrut sudah pasti kondisi keuangannya sedang sulit. Apa yang dimaksud dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang? Berdasarkan pengertian tentang kepailitan dan PKPU di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kepailitan, harta debitur akan digunakan untuk membayar semua utang-utangnya yang sudah dicocokkan. Sedangkan dalam PKPU, harta debitur akan dikelola sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membayar semua utang-utang debitur. Sekianlah hasil dari rangkuman pertanyaan saya agar dapat memenuhi kriteria UAS pada mata kuliah Hukum Kepailitan. Mohon maaf atas kesalahan kata pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.